Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Danustianto dari Regional 7. Saya akan menyampaikan materi PLDP 3 Angkatan 20 dengan tema materi manajemen bisnis. Sekilas tentang perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku, sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Aktivitas di perkebunan itu menghasilkan produk atau komoditas, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk. Secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Fungsi perkebunan yang pertama ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional atau kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung atau kelestarian lingkungan. Yang ketiga sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa atau pengembangan wilayah. Pelaku usaha perkebunan itu terdiri dari 72% perkebunan rakyat, 22% perkebunan besar swasta, dan 6% perkebunan besar negara. Karakteristik proses bisnis antara lain keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik, keunikan karena ketidakpastian produksi atau faktor genetis, keunikan dalam campur tangan pemerintah, keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Pokok-pokok permasalahan dalam usaha perkebunan antara lain produktivitas dan kualitas produk on farm masih rendah, sentra produksi on farm tersebar dan di daerah, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat, industri pengolahan atau off-farm belum berkembang, pajak dan berbagai pungutan atau biaya ekonomi biaya tinggi, kualitas dan komitmen SDM perkebunan relatif masih rendah, tekanan isu-isu global seperti lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Elemen pengendalian manajemen ada 5. Yang pertama lingkungan pengendalian, yang kedua penaksiran resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan. Dalam decision making perspective ada 3 hal. Yang pertama rational decision making, yang kedua bounded rationality, yang ketiga intuitive decision making. Rational decision making memiliki pengertian jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan dalam nilai dalam batas-batas spesifik. Bounded rationality yaitu pengambilan keputusan yang rasional dengan model yang disederhanakan dengan mengeluarkan hal-hal esensi dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Intuitive decision making yaitu pembuatan keputusan berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Good problem solver itu memiliki beberapa sikap, bisa dikatakan good problem solver, antara lain bersikap objektif, berpikir analitis, berpikir kreatif, memiliki komitmen dan ketekunan, memiliki keinginan, memiliki keberanian, memiliki antusiasme, memiliki kesabaran, memiliki kewaspadaan, dan terakhir memiliki sense of adventure. Demikian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.